Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, pada video kali ini kami akan menampilkan pembahasan tentang topik persamaan diferensial. Kelompok kami di sini terdiri dari 7 anggota, di mana yang pertama ada Dinda, ada Habib Syarqawi Harahap, kemudian ada Kartika Dewi Pane, kemudian ada Riana, Sajidah Tambunan, Siti Jubaidah, dan yang terakhir ada Windy Febrianti Sembiring. Oke, sebelumnya di sini saya akan menyebutkan satu persatu yang ikut andil dalam pembuatan tugas berikut ini. Di mana yang pertama, saya sendiri, Sajidah Tambunan, sebagai moderator sekaligus editor. Pembuat makalah, Kartika Dewi Pane, Siti Jubaidah, dan Riana. Pembuat PowerPoint adalah Dinda. Pemateri 1, Habib Syarqawi Harahap. Pemateri kedua, Windy Febrianti Sembiring. Dan pemateri ketiga adalah Sajidah Tambunan. Nah, untuk topik persamaan diferensial yang akan kami bahas pada kali ini berjudul persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Nah, pasti teman-teman masih banyak yang bingung kan tentang materi ini. Maka dari itu, yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama mari kita lihat pengertian persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial orde 1 merupakan bentuk persamaan diferensial yang paling sederhana karena hanya melibatkan turun pertama dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Jika dalam persamaan tersebut, variabel bebas dan variabel terikatnya berada pada sisi yang berbeda dari tanda persamaannya, maka disebut persamaan diferensial perubahan terpisah, dan untuk menentukan penyelesaiannya tinggal diintegralkan saja. Kemudian kita lihat definisi persamaan diferensial orde 1 berikut ini. Suatu persamaan diferensial variabel terpisah ditandai oleh fakta bahwa dua peubah dari persamaan itu bersama-sama masing-masing di diferensialnya dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Dengan manipulasi aljabar, memungkinkan bahwa kita dapat menuliskan persamaan diferensial terpisah dalam bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Untuk bentuk implisitnya di sini bisa dinyatakan Y aksen sama dengan PX per QX, di mana bentuk eksplisitnya yaitu DY per DX sama dengan PX per QX. Nah, solusi persamaan diferensial variabel terpisah yaitu adalah untuk memperoleh penyelesaian umum suatu persamaan diferensial terpisah. Yang pertama, kita pisahkan kedua peubah dan kemudian integralkan kedua ruas atau suku. Kita misalkan ada persamaan QYDY sama dengan PXDX, kemudian tinggal diintegralkan menjadi integral PXDX sama dengan integral QYDY plus C. Nah, perlu diingat ini hanya bisa dilakukan pada variabel yang sama. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Yang dimana contoh soalnya itu ialah dy dx sama dengan min 6xy. Kan di sini kan min 6xy. Maka kita turunkan dulu terhadap X dan kita turunkan terhadap Y. Kita buktikan apakah variabel tersebut sama. Maka dapat hasilnya 6xy dx kurang dy sama dengan 0. Dan 6 per 6x dx tambah 1 per y dy sama dengan 0. Kan dari sini kita sudah nampak bahwasanya variabel 6 min 6xy ialah variabel yang sama. Contoh soal kedua yaitu dy per dx sama dengan x pangkat 2 per y dikali 1 tambah x pangkat 3. Cara penyelesaiannya ialah pertama-tama kita arahkan ke bentuk umum. Kita silang saja bentuk ini, yaitu
Y dikali 1 tambah X pangkat 3 DY sama dengan X pangkat 2 DX. Jadi bentuk ini kita peroleh dengan menggunakan kali silang. Selanjutnya ruas kanan kita jadikan sama dengan 0. Kita dulukan min X pangkat 2 DX lalu ditambah Y dikali 1 tambah X pangkat 3 DY sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini dari bentuk min X pangkat 2 DX telah memenuhi karena DX dikalikan dengan fungsi dalam variabel X. Tapi pada bentuk Y dikali 1 tambah X pangkat 3 DY ini terdapat ada fungsi dalam variabel X, yaitu 1 ditambah X pangkat 3. Sehingga bentuk itu kita perlu hilangkan sesuai dengan bentuk umum. Nah, caranya untuk menghilangkan itu masing-masing ruas kita bagikan dengan 1 ditambah X pangkat 3. Karena bentuk ini akan kita hilangkan pada bentuk 1 tambah X pangkat 3. Jadi hasilnya adalah min X pangkat 2 per 1 tambah X pangkat 3 DX ditambah Y DY sama dengan 0. Jadi kita peroleh hasilnya sesuai dengan bentuk umum, yaitu DX dikalikan fungsi dalam variabel X dan DY dikalikan fungsi variabel Y. Selanjutnya kita integralkan, masing-masing kita integralkan, yaitu integral min X pangkat 2 per 1 tambah X pangkat 3 DX ditambah integral Y DY sama dengan integral 0. Untuk integral yang pertama, min X pangkat 2 per 1 tambah X pangkat 3, penyebutnya itu ialah 1 tambah X pangkat 3. Jadi ketika penyebut kita turunkan, itu turunannya adalah 3X pangkat 2. Maka hasilnya min integral 3X pangkat 2 per 1 tambah X pangkat 3 DX. Karena di sini kita kalikan dengan 3, agar kita tidak merubah nilai dari bentuk awal, maka kita kalikan menjadi 1 per 3. Jadi setelah itu ditambah dengan 1 per 2 Y pangkat 2 sama dengan C. Selanjutnya hasil akhirnya ialah min 1 per 3 ln dikali 1 tambah X pangkat 3 ditambah 1 per 2 Y pangkat 2 sama dengan C. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, di sini ada persamaan buka kurung 2X tambah XY kuadrat tutup kurung DX ditambah buka kurung Y ditambah X kuadrat Y tutup kurung DY sama dengan 0. Nah, kira-kira ini bagaimana ya solusinya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke, persamaan ini kita bisa pisahkan. X-nya kita keluarkan, Y-nya juga bisa kita keluarkan. Maka X buka kurung 2 tambah Y kuadrat tutup kurung DX tambah Y buka kurung 1 tambah X kuadrat tutup kurung DY sama dengan 0. Nah, untuk langkah selanjutnya kita integralkan, di mana integral X per 1 ditambah X kuadrat DX tambah integral Y per 2 plus Y kuadrat DY sama dengan 0. Nah, hasil dari integral X per 1 tambah X kuadrat DX itu adalah 1 per 2 ln buka kurung 1 tambah X kuadrat tutup kurung, di mana hasil dari integral Y per 2 tambah Y kuadrat DY adalah 1 per 2 ln buka kurung 2 tambah Y kuadrat tutup kurung. Kemudian 0 menjadi C. Nah, ln-nya ini kan bisa kita gabung ya kan? Maka 1 per 2 ln buka kurung 1 tambah X kuadrat tutup kurung buka kurung 2 tambah Y kuadrat tutup kurung sama dengan C. Kemudian 1 per 2 nya kita kalikan ke sana menjadi ln buka kurung 1 tambah X kuadrat tutup kurung buka kurung 2 tambah Y kuadrat tutup kurung sama dengan 2C. 2C ini kan tetap angka ya, jadi 2 dikali C itu bisa ya. Maka
1 tambah X kuadrat 2 tambah Y kuadrat sama dengan E pangkat 2C. Atau bisa juga kita tulis sebagai 1 tambah X kuadrat 2 tambah Y kuadrat sama dengan C. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan tentang persamaan diferensial orde 1 dengan variabel terpisah. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kedepannya. Kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.